Cerita dalam film ini terbilang cukup kompleks guys, dan tak akan pernah kalian duga sebelumnya. Jujur Mimin sendiri pas waktu nonton terkecoh dengan alur ceritanya. Udah yakin pasti akan berakhir seperti yang Mimin duga, namun ternyata salah. Semuanya di luar nalar. Film horor yang akan kita bahas berjudul The Second Coming, rilisan tahun 2018. Menceritakan masa lalu kelam yang dialami oleh keluarga Wong. Yang mereka kira semuanya sudah berakhir, namun ternyata masa lalu itu datang kembali di kehidupan baru mereka. Dan di sini justru malah terungkap misteri yang selama ini tersembunyi. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Mei. Mei mendatangi sebuah rumah. Dia lalu bertanya kepada seseorang yang menempati rumah tersebut. Mei berkata kalau rumah ini adalah rumah dia terdahulu. Namun si wanita menganggap mungkin Mei salah tempat karena rumah ini sudah dia tempati sejak rumah ini masih dibangun 15 tahun yang lalu. Lalu cerita beralih ke masa lalu. Perdebatan terjadi antara Wong dengan Mei. Ada satu permasalahan sulit yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Diketahui kalau Mei sedang mengandung. Namun entah kenapa justru mereka malah tidak menginginkan bayi tersebut. Mei mencoba menenangkan Wong yang sedang tersulut emosi. Mei tahu cara menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Di keesokan hari, Mei pergi ke pasar untuk membeli jahe dan cabai. Entah buat apa Mei membeli jahe dan cabai sebanyak itu. Dia lalu menumbuknya menjadi satu. Dan tak pernah diduga sebelumnya, ternyata Mei nekat berniat dengan cara memasukkan tumpukan jahe dan cabai ke dalam kewanitaannya. Coba kalian bayangkan guys, rasa panas dan sakitnya seperti apa yang dirasakan oleh Mei pada saat itu. Terlihat darah mulai bercucuran. Tak lama untung saja Wong datang melihat keadaan Mei yang sudah tidak berdaya. Wong bersama anaknya yang bernama Sunny langsung membawa Mei ke rumah sakit. Namun naas, dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, mobil ambulan yang mereka tumpangi malah terjadi kecelakaan hebat. Mobil ambulan itu tertabrak oleh truk. Tidak diketahui kondisi mereka selanjutnya, namun cerita kembali ke masa sekarang. Di rumah kediaman keluarga Wong. Pada waktu itu Mei mendapatkan telepon dari Sunny. Kalau Sunny sebentar lagi akan pulang setelah dia libur kuliah kedokterannya di Australia. Dari tragedi yang terjadi di masa lalu, kehidupan keluarga Wong menjadi lebih baik guys. Sunny pulang dari Australia sengaja demi untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya yaitu Lucy. Sebelum ultahnya tiba, Mei memberikan kadonya terlebih dulu, yaitu dengan membelikan Lucy seekor anjing. Lucy sangat senang ketika ibunya membelikan anjing tersebut. Dan Lucy memberi nama anjingnya Kumi. Sehabis pulang dari sekolah, Lucy sudah tak sabar untuk bermain dengan Kumi. Bahkan Kumi sudah menanti kedatangan Lucy di depan pintu. Alih-alih Kumi menghampiri Lucy, namun ternyata Kumi malah keluar dari rumah. Lucy terus mengejar Kumi sampai ke sebuah lahan kosong yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Tepat di bawah sebuah pohon, terlihat Kumi sedang menggali tanah. Lucy yang curiga pun mencoba menggali mencari tahu apa yang sedang dicari oleh Kumi. Dan ternyata Lucy menemukan sebuah toples yang terkubur. Tapi terlihat seperti ada sesuatu yang hidup di dalam toples tersebut. Lucy membawa Kumi bersama toplesnya pulang ke rumah. Dia penasaran apa isi yang ada di dalam toplesnya. Dan saat Lucy membukanya, terlihat ada gumpalan asap bersama ada seekor kumbang yang keluar dari dalam toples itu. Awalnya semua baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Hingga pada suatu malam ketika Lucy sedang bermain dengan Kumi. Kumi lagi-lagi bertingkah aneh. Dia berlari dan menuju ke lemari es. Entah kenapa Kumi terus menggonggong di depan lemari es itu. Mulai ada rasa takut menyelimuti Lucy. Takut dibarengi rasa penasaran mencoba membuka pintu lemari esnya. Dan ternyata terlihat sesosok anak kecil dengan rupanya yang sangat mengerikan.
Tak lama kemudian ibunya datang melihat Lucy sudah terkapar. Mei bersama Wong langsung membawa Lucy ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter tidak menemukan adanya penyakit yang diderita oleh Lucy. Semuanya terlihat normal dan baik-baik saja. Namun semenjak Lucy melihat penampakan itu, dia selalu dibayang-bayangi kepada sesuatu yang mengerikan. Sunny akhirnya sampai dan dijemput oleh Wong di bandara. Sementara di rumah, mereka sudah berkumpul untuk menyambut sekaligus yang akan merayakan hari ulang tahun Lucy. Lucy begitu sangat bahagia. Di hari ulang tahunnya, semua keluarga dan teman-temannya bisa berkumpul bersama. Lucy sangat dekat dengan Sunny, kakaknya yang dia sayangi. Begitupun Sunny yang sangat menyayangi Lucy. Namun kebahagiaan itu harus terganggu dengan penglihatan Lucy. Yang dia lihat kue ulang tahunnya terdapati banyak belatung. Lucy berteriak histeris, bahkan dia sempat mengambil pisau untuk menghancurkan kue ultahnya sendiri. Tercermin dari matanya, Lucy begitu sangat ketakutan. Padahal pada kenyataannya semua itu hanyalah halusinasi Lucy saja. Perilaku aneh Lucy mulai membuat Wong dan Mei khawatir. Anggapan mereka, Lucy bertingkah aneh karena pengaruh dari narkoba. Tapi menurut Mei sepertinya itu tidak mungkin. Dia tahu Mei tidak seperti itu. Sedikit terjadi perdebatan antara Mei dengan Wong. Wong sendiri ternyata tidak begitu peduli dengan keadaan Lucy. Mengungkap kejadian terdahulu dan diketahui kalau ternyata Lucy sebenarnya bukanlah anak yang mereka inginkan. Wong tidak menginginkan Lucy lahir, tapi Mei meminta kepada Wong untuk melupakan masa lalu dan mulai menerima keberadaan Lucy sekarang. Karena walau bagaimanapun Lucy lahir dari rahim Mei. Mereka tak sadar kalau pembicaraan itu terdengar oleh Lucy yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Hari itu Lucy benar-benar kacau, syok mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Dia mencoba berontak dan sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Bahkan Lucy tidak mau bersekolah lagi. Sampai-sampai ibunya harus bertindak keras kepada Lucy. Tapi Lucy belum mengatakan kalau dia mendengar pembicaraan ibu bersama ayahnya. Pada suatu ketika, Kumi anjing kesayangannya itu berlari keluar rumah. Dan di saat bersamaan, Wong kembali pulang. Tak sengaja Wong malah melindas Kumi persis ketika Wong akan memasuki garasi. Lucy sangat bersedih hati ketika melihat Kumi telah tewas. Sepertinya kesedihan terus melanda kepada Lucy. Lucy benar-benar merasa hidup ini tidak adil bagi dirinya. Mei yang melihatnya menjadi tidak tega. Lucy yang dari tadi terus saja menangis. Di sini Lucy pun mengatakan kalau dia mendengar pembicaraan ayah dan ibunya waktu itu. Soal Lucy bukan anak yang mereka inginkan untuk lahir ke dunia. Karena merasa sudah tidak perlu ada lagi yang ditutupi, akhirnya Mei pun bercerita. Dulu Wong dan Mei tidak mampu untuk membiayai persalinan Lucy. Mereka sangat miskin, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kehamilan Lucy sebenarnya tidak mereka harapkan. Sempat ibunya melakukan asorbi, namun itu gagal dan Lucy masih bisa terselamatkan. Tapi semenjak Lucy lahir, ibunya justru sangat menyayangi Lucy sekarang karena dia merasa sangat berdosa kepada Lucy. Begitu juga dengan ayahnya, hanya saja ayahnya tidak pandai untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Pernyataan tersebut sedikit membuat Lucy menjadi lega. Di kamar, Mei menceritakannya kepada Wong. Soal tadi dia cerita kepada Lucy apa yang terjadi di masa lalu. Namun di sini Mei tidak menceritakan yang sebenarnya. Mei hanya mengarang cerita agar Lucy sedikit lebih tenang. Di sini ceritanya sedikit mundur ke masa lalu, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dulu Mei pernah bekerja menjadi seorang pengantar lagu di sebuah tempat karaokean. Di salah satu room, Mei melayani para tamu menyajikan minumannya. Para pria hidung belang itu mulai menggoda Mei, hingga hal yang ditakutkan pun terjadi. Mei dipaksa untuk melayani tamu itu, bahkan dia diperlakukan dengan sangat kasar. Pada waktu itu posisinya Mei sudah menikah dengan Wong dan mempunyai putra yaitu Sunny. Mei menceritakan kepada Wong apa yang terjadi kepada dirinya.
Wong sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Begitu juga dengan Mei, merasa dirinya sudah sangat kotor. Untung saja walaupun Mei mendapatkan musibah seperti itu, tapi Wong tetap berbesar hati masih mau menerima Mei. Wong sempat ingin melaporkannya ke polisi, namun Mei melarangnya. Karena kalau Wong melaporkannya, aib itu justru malah akan diketahui oleh orang banyak. Mei tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Dia tidak akan tahan menahan rasa malu jika itu sampai diketahui oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, keanehan sering terjadi kepada Lucy, membuat Sunny pun menjadi curiga. Mungkin ada gangguan dari roh jahat yang mengganggu pikiran Lucy. Mei lalu mendatangi seorang master atau semacam paranormal. Dari penerawangannya, jika Lucy diperlihatkan belatung, itu artinya tentang kebusukan. Dari beberapa barang-barang yang dipakai Lucy dan beberapa potongan kukunya, sang master masih belum bisa menyimpulkan gangguan apa yang terjadi kepada Lucy. Sementara di rumah, sesosok arwah gentayangan itu sudah tidak lagi menampakkan diri kepada Lucy, melainkan arwah gentayangan kini sudah masuk ke dalam jiwa Lucy. Ketika Wong sedang mandi, dia dikejutkan dengan Lucy malah masuk ke kamar mandi. Tapi saat itu Lucy hanya berdiri sambil melihat kepada Wong. Dan tiba-tiba air mancurnya menjadi sangat panas hingga membakar sebagian kulit Wong. Kerannya sudah tidak bisa ditutup. Wong terjebak di dalam kamar mandi. Pintunya pun sudah tidak bisa dibuka lagi. Wong terus berontak menggedor-gedor pintu kamar mandinya. Untung saja Mei dan Sunny kembali pulang mendengar suara gaduh di dalam kamar. Sunny menjadi takut kepada Lucy. Kenapa Lucy bisa sampai tidak tahu kalau ayahnya terkunci di dalam kamar mandi. Dengan santainya Lucy mengatakan kalau dia tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik. Di saat itu juga Mei langsung membawa Wong ke rumah sakit. Luka bakar yang dialami Wong hampir membakar seluruh tubuhnya dan terpaksa Wong harus menjalani perawatan intensif. Kecurigaan Mei dan Sunny semakin yakin kalau memang ada gangguan roh jahat yang menguasai Lucy. Apalagi ketika Lucy berkata sesosok Lucy yang ada di kamar mandi itu sebenarnya bukan Lucy. Sunny sangat prihatin dengan kondisi ayahnya sekarang. Namun Sunny merasa ini seperti sebuah hukuman untuk ayahnya. Sunny bukan tidak tahu kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya terdahulu. Pada waktu itu, Wong diam-diam mencari orang yang telah menghamili Mei. Dia masih dendam atas apa yang telah orang itu lakukan. Wong menikamnya secara bertubi-tubi. Tak puas sampai di situ, Wong juga memotong sosis dari orang tersebut. Dan yang paling ngilu, potongan sosis itu dimakan oleh anjing. Sunny tidak menyalahkan perbuatan ayahnya. Sunny pun akan melakukan hal sama jika dia berada di posisi ayahnya. Pada suatu hari, Lucy kepergok sedang memakan tisu bekas tetesan darah ibunya ketika ibunya terluka akibat goresan pisau. Sunny sengaja memasang CCTV di kamarnya Lucy. Mereka membawa rekaman tersebut lalu diperlihatkan kepada Master. Sunny dan Mei memohon kepada Master untuk menolong Lucy. Master lalu menyuruh Mei untuk membuat altar di kamar Lucy. Dia akan melakukan ritual pengusiran setan di kamar Lucy. Sementara Sunny ditugaskan untuk membawa Lucy dari rumah dan memastikan Lucy tidak pulang ke rumah sebelum ritualnya selesai. Mei pun lalu melakukan seperti apa yang diperintahkan. Sedangkan Sunny membawa Lucy ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Master sudah OTW dengan menggunakan taksi. Baru saja dimulai, keanehan mulai terjadi di kamar Lucy. Mei akhirnya menemukan biang dari semua kekacauan ini berasal. Di sana, dia menemukan sebuah toples. Dari toples itu, Mei akhirnya sadar dan teringat kepada masa lalu. Dia keluar dari rumah menuju ke pekarangan, tepatnya di sebuah pohon. Dan terungkaplah kalau ternyata yang ada di dalam toples tersebut adalah darah bekas Mei absorbi. Mei mengeburkan persis di bawah pohon itu. Saat dia menggalinya, ternyata memang benar toples tersebut sudah tidak ada dan sudah ditemukan oleh Lucy. Mei kembali ke rumah, namun kini gangguan itu menyerang kepada Mei. Kamar Lucy yang berguncang hebat.
Mei mencoba menghindar, namun naas dia malah terjatuh dan terpleset dari tangga. Di lain sisi, Master yang sedang dalam perjalanan malah terjadi kecelakaan hebat. Setelah beberapa lama pingsan, Mei tersadar kembali. Dan tiba-tiba perutnya membesar seperti orang yang sedang mengandung. Tak lama, keluar sesosok bayi dari dalam rahim Mei. Anehnya bayi itu bisa dengan cepat tumbuh besar. Yang membuat Mei terkejut ketika sesosok itu memanggil ibu kepada Mei. Dan wajahnya mirip sekali dengan Lucy. Sesosok itu mengatakan kalau dia adalah anak yang diabsorbi oleh Lucy. Pada 14 tahun lalu, saat Mei mengandung, sebenarnya dia mengandung bayi kembar di dalamnya. Pada saat Mei melakukan absorbi, Mei mengira absorbi itu gagal dan Lucy akhirnya terlahir. Tapi Mei tidak tahu kalau sebenarnya dia mempunyai bayi kembar. Dan salah satu bayi meninggal saat Mei melakukan absorbinya. Sekarang kedatangan dia menemui Mei sebenarnya untuk menjemput Mei. Dia berkata bukan di sini tempat Mei. Mei harus ikut bersamanya. Mei terus berotak menolak ajakan dari arwah gentayangan anaknya. Lalu adegan berpindah berada di rumah sakit. Kita diperlihatkan kepada seorang wanita tua yang baru saja tersadar. Dan terungkaplah fakta kalau ternyata dia adalah Mei. Mei mengalami koma selama 15 tahun lamanya. Dan sekarang dia baru tersadar kembali. Pada waktu kecelakaan hebat yang menimpa kepada keluarga Wong, Mei satu-satunya orang yang masih selamat dari kecelakaan tersebut. Mei sendiri tidak percaya kalau dia koma selama itu. Bayi yang ada dalam kandungan Mei pada waktu itu sempat dikeluarkan dan selamat. Namun umur bayinya tidak panjang. Dia hanya bertahan selama 10 menit. Dan yang membuat kita terkejut adalah ternyata belakangan cerita tentang keluarga Mei hidup bahagia dan anak-anaknya tumbuh besar. Ternyata itu hanya mimpi indah saja selama Mei dalam keadaan koma. Mei sendiri tidak percaya karena semuanya terasa begitu nyata. Dia sempat menuduh kalau dokter berbohong karena Mei yakin keluarganya masih hidup. Adegan kembali ke awal film ketika Mei mendatangi rumah tersebut. Dalam mimpinya rumah ini adalah rumah Mei bersama keluarganya. Walaupun pada kenyataannya rumah itu adalah rumah milik orang lain. Lalu terlihat arwah dari keluarga Mei memang tinggal di rumah tersebut. Dari sekian banyak cerita dan lika-liku yang ada, kenyataannya ini semua hanyalah sebuah mimpi Mei. 15 tahun lamanya, Mei koma dan tak sadarkan diri di rumah sakit. Dan selama itu pula, Mei bermimpi menceritakan tentang kehidupannya. Dan di sini, akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin diceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.